kita mempunyai value yang namanya Trikrama Trisakti. Yang pertama adalah takwa, tekun, dan terampil, beriman, bekerja keras, dan mampu menghadapi tantangan ke depan. Nanti akan dimulai pada semester 3. Nah, semester 3 itu mereka sudah mengarahkan peminatan di masing-masing. Contohnya adalah misalnya peminatan di hukum pidana. Mereka pengen menjadi jaksa, hakim, atau lawyer. Kita harus infokan dulu mengenai visi Fakultas Hukum, ya. Visi Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu adalah menjadikan Fakultas Hukum yang andal, berstandar internasional, kemudian tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Keunggulan yang diperoleh yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum selama ini kita sudah menjalankan keunggulan yang pertama adalah summer course, mengajak universitas lain bersama dengan Fakultas Hukum Trisakti untuk melaksanakan summer course yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Kemudian adalah PKM bersama dengan Fakultas Hukum yang ada di dalam dan di luar negeri. Yang terutama yang pernah kita lakukan itu adalah pada saat kita melaksanakan PKM di Universitas Mara, Malaysia. Itu berkaitan dengan materi yang memang kita setujui bersama. Kemudian yang ketiga adalah mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang kita sudah laksanakan dan tetap dilaksanakan sesuai dengan keputusan Mas Menteri, ya, bahwa kita akan melaksanakan MBKM secara yang didasarkan oleh pemerintah, Fakultas Hukum sendiri, dan mandiri. Ya. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Fakultas Hukum Trisakti sama juga dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Universitas Trisakti. Kita mempunyai value yang namanya Trikrama Trisakti. Yang pertama adalah takwa, tekun, dan terampil, beriman, bekerja keras, dan mampu menghadapi tantangan ke depan. Yang kedua adalah asah, asih, asuh, yaitu mempertajam pikiran, sayang, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga adalah satria, setia, dan terampil. Artinya bersikap rendah hati, jujur dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Peminatan yang diminati oleh mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti, kita mengadakan 7 peminatan. Yang pertama peminatan hukum bisnis, yang kedua peminatan hukum perdata, ketiga peminatan hukum internasional, keempat peminatan hukum pidana, kelima peminatan hukum agraria, keenam peminatan tata negara, dan ketujuh peminatan hukum acara. Dan kalau di program kelas sore kami juga mengadakan program kelas sore, tetapi agak berbeda karena ini adalah kelas karyawan. Jadi kita menampilkan 3 peminatan hukum bisnis, peminatan hukum agraria, dan peminatan hukum pidana, tergantung dari pekerjaan yang mereka adakan, tergantung dari pekerjaan mereka sih. Kenapa mereka masuk ke Fakultas Hukum Trisakti kelas sore? Karena itu yang terbanyak peminatannya. Sekali lagi di peminatan agraria, bisnis, dan pidana.
penerapan KKNI dan OBE di Fakultas Hukum Trisakti itu sudah lama kita lakukan sejak tahun 2019, dan itu adalah kita implementasikan dalam rencana pembelajaran semester. Kemudian di soal-soalnya juga harus mengandung OBE, kemudian juga mahasiswanya itu adalah Student Learning Center. Kita dosen-dosen hanya memfasilitasi, jadi kita berikan lebih banyak tugas-tugas, mereka akhirnya bisa melakukan diskusi dan mengembangkan kemampuan hukum yang ada pada diri mereka masing-masing, sehingga nanti outputnya juga akan memberikan hasil yang terbaik untuk membangun bangsa negara, memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan hukum bangsa dan negara. Peranan kampus untuk menentukan karir mahasiswa ke depannya itu sangat besar, karena kami mempunyai 7 peminatan yang telah disebutkan tadi, dan itu adalah menunjang untuk karir mereka. Seperti contoh misalnya nanti akan dimulai pada semester 3. Nah, semester 3 itu mereka sudah mengarahkan peminatan di masing-masing. Contohnya adalah misalnya peminatan di hukum pidana. Mereka pengen menjadi jaksa, hakim, atau lawyer. Kemudian hukum bisnis banyak, mereka bisa menjadi arbiter, bisa menjadi konsultan hukum, atau di peminatan hukum internasional mereka bisa menjadi diplomat atau duta besar. Ya. Dan memang mereka masing-masing sudah mengarahkan sesuai dengan keinginan mereka. Ya, jadi kita sudah mengarahkan mereka, kalau memang benar-benar mau masuk ke peminatan ini, saudara harus mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan materi dari peminatan masing-masing. Demikian. Hukum online secara pribadi banyak banget, ya. Kita bisa mencari data yang sebanyak-banyaknya di hukum online. Terus kita juga bisa menulis, ya, di hukum online walaupun secara singkat, ya. Kita juga bisa memberikan masukan kepada orang yang membaca, ya, orang yang membaca online gitu, ya, membuka hukum online gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dari segi fakultas hukum, kita benar-benar mengarahkan semua para dosen, para mahasiswa untuk selalu membuka hukum online, karena di situ adalah pusat dokumentasi yang banyak, yang terbesar yang kita harus lihat, ya, terutama yang berkaitan dengan keinginan mahasiswa atau dosen untuk menulis di artikel, atau mahasiswa untuk menulis skripsinya, itu mendapatkan data itu banyaknya dari hukum online, ya, karena hukum online itu saya lihat semua data memang sudah terangkum dengan sistematis dengan berbagai peraturan perhimpunan dari yang awal sampai akhirnya mahasiswa bisa melakukan juga, selain melihat tulisan-tulisan orang, kemudian juga himpunan peraturan, dan bisa dijadikan perbandingan untuk mengetahui hukum yang lama dengan hukum yang baru, ya. Kita mencari hukum yang agak susah, tapi di hukum online itu sudah tertata dengan rapi hukum dari tahun yang lama sampai tahun yang terakhir. Jadi kita bisa membuka akses seluas-luasnya pada hukum online. Terima kasih.